Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat kedatangan guntur ekstrim yang asli, pupil Xiaoyan sedikit menyusut. Jelas Xiaoyan dapat merasakan ada fluktuasi energi yang kuat dari berkas cahaya yang muncul. Namun fluktuasi energi ini juga tidak cukup membuat Xiaoyan takut. Karena bagaimanapun sumber kekuatan guntur ekstrim ini sudah tanpa pemilik. Jadi meskipun dia muncul dengan kemarahan karena masih mengenali jiwa tuannya, tetapi kemarahan juga tanpa alasan. Karena pada saat tabrakan dengan guntur hitam dan guntur Hotian, tiba-tiba seberkas cahaya yang menyapu ke arahnya langsung menghilang di depan Xiaoyan. Sekarang guntur ekstrim sudah datang ke tempat ini, jadi saya harus mendapatkan tubuh fisik orang ini. Meskipun orang ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, tetapi tidak mungkin dapat memblokir kekuatan guntur yang merupakan kekuatan asli dari langit dan bumi. Mulut Chang Yuhua mengeluarkan suara pelan. Sudut mulut terangkat sedikit yang memperlihatkan senyuman menghina. Bagaimanapun tubuh fisik Chang Yuhua masih dikendalikan oleh jiwa leluhurnya dari dalam patung batu. Pada saat yang sama, suguhan yang masih tertanam di Gunung Hitam karena pukulan Xiaoyan, melihat kedatangan guntur ekstrim yang asli, dia berdiri dengan susah payah, menstabilkan sosoknya yang secara bertahap dipulihkan, kemudian membersihkan bajunya karena debu. Namun ekspresi wajah juga sangat muram, karena saat dia melihat Xiaoyan lagi, Xiaoyan sedang diselimuti kekuatan guntur ekstrim yang membuat matanya sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan. Sekarang bersinar terang. Sekarang sumber guntur tuan sudah datang, jadi orang ini pasti akan dihancurkan. Merasakan tekanan dari guntur ekstrim lagi, pupil Xiaoyan sedikit menyusut. Karena tiba-tiba ada seberkas cahaya guntur yang menyapu ke arah Xiaoyan dan langsung menghantam tubuh Xiaoyan secara langsung. Tuar! Segera tubuh Xiaoyan diledakkan dengan gila-gilaan, namun di bawah kekuatan tubuh abadi dan pelindung guntur, dampak serangan itu tidak terlalu besar. Meski begitu, Xiaoyan juga masih dapat merasakan rasa sakit pada tubuhnya. Saat seberkas cahaya guntur menghantamnya, namun rasa sakit itu juga hanya sesaat. Tapi sebelum Xiaoyan bisa dapat menstabilkan sosoknya, entah dari mana datangnya seberkas cahaya guntur terus memborbadir Xiaoyan dengan ganas, yang membuat tubuhnya dipenuhi dengan kilatan guntur yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Namun di bawah serangan seperti itu, meskipun tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan luka, itu dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan nafas. Segera Xiaoyan melihat sekeliling untuk merasakan keberadaan serangan guntur ekstrim lagi. Tepat ketika Xiaoyan dapat merasakan serangan yang datang, dengan cepat dia meledak kekuatan ki dan darah yang lebih kuat, yang membuat kekuatan tubuh abadi Xiaoyan dapat ditingkatkan lagi. Bagaimanapun, dalam tubuh Xiaoyan mengandung esensi darah dewa asli yang sangat kuat. Tapi sebenarnya, dalam menghadapi serangan guntur ekstrim paling penting adalah Xiaoyan memiliki 2 jantung guntur hitam dan guntur sejati Hotian dalam tubuhnya. Meskipun sumber guntur ekstrim ini memiliki peringkat kedua dari 9 jantung guntur yang diberikan oleh dunia, tetapi dalam hal kekuatan, mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi seharusnya dalam hal kekuatan tidak dapat diukur dari peringkat. Bagaimanapun, kekuatan yang dapat ditampilkan oleh mereka seringkali memiliki hubungan dengan tuannya. Jadi secara alami, energi terkandung dalam cahaya guntur yang sebenarnya juga telah banyak berkurang. Karena dia tidak dikendalikan oleh tuannya. Jadi dalam konfrontasi dengan guntur ekstrim ini, Xiaoyan tidak terlalu serius sekarang. Tetapi pandangannya terfokus pada patung batu tersebut. Jelas Xiaoyan menghancurkan patung batu ini terlebih dahulu.
Segera sosok Xiaoyan bergerak, kemudian mengambil beberapa langkah berturut-turut yang membuat bayangan kaki raksasa yang sangat besar tiba-tiba mengembun di udara. Jelas sekarang Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung 7 langkah mengejutkan para dewa yang mungkin tidak diharapkan oleh jiwa leluhur di patung batu. Dengan cepat, bayangan kaki raksasa yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat menyapu ke arah patung batu dengan gila-gilaan. Namun saat melihat pemandangan itu, Chang Yuhua dan Su Guan juga tidak berdiam diri untuk membiarkan Xiaoyan menghancurkan patung batu sekarang. Oleh karena itu, keduanya langsung bergegas terbang ke udara untuk memblokir bayangan raksasa kaki Xiaoyan yang terus meraung dengan ganas di udara. Pada saat yang sama, Su Guan juga menggunakan kekuatan pembatasan yang sangat kuat, membentuk bayangan bengkok besar di udara untuk memblokir bayangan kaki raksasa Xiaoyan. Bahkan Chang Yuhua yang dikendalikan oleh jiwa leluhurnya juga mencoba yang terbaik untuk melawan serangan Xiaoyan. Namun saat keduanya bertarung melawan bayangan kaki raksasa Xiaoyan, tiba-tiba sosok Xiaoyan bergegas ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Bajingan, orang ini sangat cepat. Sekarang tidak ada cara untuk menghentikan serangan orang ini. Apakah mungkin guntur ekstrim sebenarnya tidak dapat mengguncang tubuh orang ini? Su Guan berteriak dengan keras, bahkan ekspresinya juga telah berubah menjadi suram. Mendengar itu, wajah Chang Yuhua juga membeku seketika, karena bagaimanapun guntur ekstrim yang sekarang tanpa pemilik, meskipun guntur ekstrim masih mengenalinya sebagai tuan, dan bahkan guntur ekstrim masih mau membantunya menyerang Xiaoyan. Tetapi karena tidak ada yang memegang kendali atas serangannya, kekuatan yang ditampilkan terlalu kasar dan sederhana, sehingga guntur ekstrim tidak dapat menampilkan kekuatannya yang sebenarnya untuk menghadapi Xiaoyan. Jadi begitu, orang ini memiliki kekuatan 2 jantung guntur untuk melindungi tubuhnya, sehingga guntur ekstrim tidak dapat menghentikannya sama sekali. Sialan, Anda tidak bisa menyakiti jiwa tuan saya. Su Guan berteriak dengan marah. Dengan cepat dia mengabaikan bayangan kaki raksasa Xiaoyan di depannya. Kemudian dia segera bergegas menyapu dengan seluruh kekuatannya dan langsung menyemburkan seteguk esensi darah jiwanya. Tepat ketika Su Guan membakar esensi darah jiwanya saat ini, dia tidak tahu apakah dia akan setia atau tidak pada pemimpin klan guntur mereka. Tetapi sekarang yang dia tahu adalah jika jiwa tuannya dilenyapkan oleh Xiaoyan, maka dia juga akan kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Jadi Su Guan bergegas ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, guntur ekstrim juga meledak dengan panik menyerang Xiaoyan dengan sembrono. Tuar! Seberkas cahaya guntur menghantam Xiaoyan, kemudian meledak dengan keras. Namun serangan itu menghilang dalam sekejap mata. Tapi Xiaoyan terus bergerak dengan cepat, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Meskipun sebenarnya dia juga sangat lelah, karena setiap dia menahan serangan guntur ekstrim yang sangat cepat, dia juga banyak menghabiskan kekuatan ki dan darah tubuh abadi Xiaoyan. Bahkan kekuatan keabadian. Bagaimanapun, untuk meningkatkan kekuatan tubuh abadi, jantung guntur hitam juga mengkonsumsi banyak energi dalam tubuh Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan melihat patung batu di bawah patung leluhur Chang Yuhua dengan serius. Jelas, dia tahu akan tidak bijaksana jiwa mereka terus dikonsumsi oleh leluhur klan guntur ini, yang menunjukkan di antara patung-patung batu, jiwa mereka yang dirugikan, dan ini adalah kunci untuk memecahkan situasi saat ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga melihat Su Guan yang bergegas ke arahnya. Ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh saat dia melihat kekuatan keheningan yang menyapu ke arahnya dengan ganas. Kali ini saya pasti dapat menghancurkan Anda, jadi jangan sentuh tuan saya.
Suguhan meraung dengan marah, mengayunkan pukulan yang mengandung esensi darah jiwanya sendiri. Namun tepat ketika pukulannya hampir mengenai Xiaoyan, tiba-tiba tubuh Xiaoyan meledak dengan kekuatan api dan guntur. Kemudian menyebar menjadi lautan api dan guntur. Tuar, tuar. Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan dengan cepat, Xiaoyan sekali lagi mengambil satu langkah lagi. Kemudian bayangan kaki yang besar mengembun lagi, menyapu ke arah patung batu. Melihat itu, Suguhan bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan sosoknya. Segera dia bergegas ke udara untuk memblokir serangan bayangan kaki raksasa Xiaoyan lagi. Pada saat ini, Suguhan masih menganggap patung batu tersebut adalah tuannya. Jadi berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi patung batu itu. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan yang tertuju pada sosok Suguhan, dan dia juga memiliki kekaguman pada Suguhan. Jelas telah mengikuti leluhur klan Guntur untuk waktu yang sangat lama. Bahkan setelah tubuh mati dan hanya menyisakan jiwanya, Suguhan masih keras kepala untuk melindungi jiwa tuannya selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tetapi dia juga sangat terobsesi dengan seni keheningan. Sepertinya halnya obsesi Rantian yang terobsesi dengan pemurnian obat. Senior, sekarang jiwa ini bukan lagi tuan yang Anda kenal. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Sebenarnya saya tidak ingin membunuh Anda, karena Anda memiliki bakat dalam teknik keheningan. Jika Anda tidak melawan saya lagi, saya dapat meminta Goyan untuk mengajari 1 atau 2 metode ini kepada Anda. Kemudian kita bisa berjuang bersama. Xiaoyan berkata perlahan untuk membujuk Suguhan. Mendengar itu, Suguhan tidak menjawab, tetapi menyemburkan seteguk esensi darah yang membuat aura di tubuhnya semakin redup. Karena meskipun Suguhan juga berada di ranah keabadian Kaisar langkah kedua, tetapi memiliki metode meningkatkan kekuatannya yang berasal dari pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga dia dapat menahan serangan Xiaoyan. Bagaimanapun dia telah menghabiskan 10.000 tahun untuk membuat pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Bahkan mengandalkan pembatasan ini untuk menahan serangan energi dari luar. Oleh karena itu, Xiaoyan berharap dapat membujuk Suguhan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang teknik keheningan, tetapi melihat kegigihan Suguhan, dia juga cukup terkejut. Jika dia diberi kesempatan untuk belajar dari Goyan, mungkin dia dapat menemukan cara untuk menerobos. Jadi pencapaiannya dalam teknik keheningan dapat mencapai langit dalam satu gerakan. Seperti kata pepatah, selama ribuan tahun menghadapi curah hujan yang tinggi, seseorang perlu mendirikan mercusuar di lautannya. Pada saat ini, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Suguhan, sehingga dia dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Tepat ketika dia mendengar itu, tubuh Suguhan sedikit bergetar. Jelas dia juga sangat terkejut saat ini. Dasar sampah yang tidak berguna. Suguhan, apa yang Anda lakukan? Cepat blokir bayangan kaki besar ini. Pada saat ini, sebuah suara kutukan keluar dari mulut Chang Yuhua. Dia menatap Suguhan dengan marah. Seolah-olah dalam tatapan matanya penuh dengan kebencian. Jelas suara itu datang dari jiwa leluhur Chang Yuhua yang masih mengendalikan tubuh Chang Yuhua. Mendengar itu, wajah Suguhan dipenuhi dengan ekspresi kekecewaan yang terpancar dari wajahnya. Dia tertegun sejenak, kemudian berkata dengan sedih, "Ternyata memang benar, Anda bukan tuan saya. Tuan saya tidak seperti ini. Karena sejak saya mengikuti tuan muda saya, dia tidak pernah menghina saya seperti ini." Pada saat ini, wajah Suguhan terlihat pucat. Jelas, bagaimana mungkin dia tidak tahu jika tuannya telah jatuh. Pada saat itu, ketika pemimpin klan Guntur terbunuh, dia juga ada di sampingnya. Hanya saja, Suguhan memiliki kasih sayang dan balas budi.
Jadi dia tidak ingin mempercayai kenyataan ini. Dengan cara ini dia bisa membalas kebaikannya dan melindunginya selama puluhan ribu tahun lagi. Tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Suguan, saya sangat cocok dengan Anda. Jadi tolong, Anda harus menyelamatkan saya. Suara jiwa leluhur yang mengendalikan Chang Yuhua melembut yang membuat Suguan cukup terkejut. Karena tuannya tiba-tiba mengajukan permohonan padanya. Namun pada saat keduanya saling berkomunikasi, Xiaoyan sudah menghilang di area tersebut. Tepat ketika Xiaoyan muncul, dia telah berada di depan patung batu leluhur klan Guntur. Mengayunkan 8 penguasa berat misterius yang mendalam, langsung menabrak patung batu dengan keras, dan langsung terdengar retakan yang menyebar, kemudian hancur. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.